Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak-kakak mahasiswa dari Prodi Teknologi Pendidikan Undikma. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama yaitu mengenai mata pelajaran IPA kelas 7, materi tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Sebelum ke materinya, apakah adik-adik sudah tahu apa itu getaran, gelombang, dan bunyi? Nah, jika belum, mari kita belajar bersama dengan menyimak video berikut ini. Ikuti video pembelajaran ini sampai selesai ya. Getaran, gelombang, dan bunyi adalah hal yang tanpa kita sadari terjadi di sekitar kita. Getaran dan gelombang juga banyak dimanfaatkan untuk pengembangan teknologi seperti melihat bayi melalui alat USG, membuat peta dasar laut, dan lain-lain. Untuk mengetahui secara luas, mari kita mempelajarinya dimulai dari getaran. Getaran diartikan sebagai gerakan bolak-balik secara periodik yang melalui titik kesetimbangan. Satu getaran adalah gerak dari satu titik kembali ke titik awal. Misalnya pada bandul yang berayun dari titik A, lalu ke titik B, dan kemudian ke titik C akan kembali ke titik B dan A. Satu getaran adalah gerakan dari A, B, C, kembali ke B, dan A. Contoh lain adalah senar gitar yang dipetik hingga senar tersebut bergetar, gendang yang dipukul selaputnya, atau pita suara manusia saat berbicara. Getaran dibagi menjadi dua macam jenis, yaitu getaran bebas dan getaran paksa. Getaran bebas merupakan getaran yang terjadi ketika sistem mekanis dimulai dengan adanya gaya awal yang bekerja pada sistem itu sendiri, lalu dibiarkan bergetar secara bebas. Misalnya bandul yang awalnya ditarik lalu dilepaskan, akan berhenti sendiri lama-kelamaan. Sedangkan getaran paksa adalah suatu getaran yang terjadi ketika gerakan bolak-balik karena adanya gaya luar yang secara paksa menciptakan getaran pada sistem, misalnya gempa bumi. Karakteristik yang diperlukan untuk menentukan getaran meliputi amplitudo getaran, yang merupakan simpangan getaran maksimum diukur dari titik kesetimbangan. Yang kedua adalah periode, yang merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran penuh. Yang terakhir adalah frekuensi, merupakan banyaknya getaran yang dilakukan setiap detik. Dengan terpenuhinya tiga karakteristik tersebut, maka hal itu bisa dikatakan sebagai getaran. Kita akan beralih ke materi gelombang untuk pembahasan selanjutnya. Gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui satu medium atau perantara yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Jadi gelombang ada kaitannya dengan getaran sehingga getaran dan gelombang tidak bisa dipisahkan. Medium gelombang dapat berupa zat padat, cair, dan gas, misalnya tali, selingki, air, dan udara. Dalam perambatannya, gelombang dicontohkan sebagai energi gelombang air laut, sangat terasa bila kita berdiri di tepi pantai, berupa dorongan gelombang pada kaki kita. Gelombang memiliki beberapa jenis yang dikelompokkan berdasarkan arah getarannya, amplitudonya, dan medium hambatannya. Berdasarkan arah getarannya, ada longitudinal, yang merupakan gelombang dengan arah getaran berimpit dengan arah rambatannya. Misalnya gelombang bunyi. Selanjutnya adalah transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Misalnya gelombang pada tali dan gelombang cahaya. Berdasarkan amplitudonya, ada yang disebut sebagai gelombang berjalan, yang merupakan gelombang yang amplitudonya tetap pada titik yang dilalui gelombang. Misalnya gelombang pada tali. Yang kedua adalah gelombang diam atau berdiri, merupakan gelombang yang amplitudonya berubah, misalnya gelombang pada senar gitar yang dipetik. Berdasarkan medium hambatannya, ada gelombang mekanik, yaitu gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium, misalnya bawah atas gelombang air, gelombang pada tali, dan gelombang bunyi. Jenis terakhir adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dalam rambatannya tanpa memerlukan medium, misalnya gelombang cahaya. Yang terakhir adalah bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang arah rambatannya sama dengan arah getarannya. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Adapun syarat terdengarnya bunyi diantaranya adalah sumber bunyi, ada medium atau perantara, dan indera pendengar. Bunyi memiliki beberapa karakteristik, yaitu merupakan gelombang longitudinal, hanya merambat melalui
medium padat, cair, dan gas. Dengan kata lain, tidak dapat merambat pada ruang hampa. Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh kerapatan medium perambatannya. Bunyi akan lebih cepat merambat pada medium yang memiliki kerapatan tinggi, yaitu medium padat. Bunyi dapat memantul kalau gelombangnya mengenai satu benda. Jenis-jenis bunyi dilihat berdasarkan frekuensinya. 3 diantaranya adalah infrasonik yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh anjing dan jangkrik. Berikutnya yaitu audiosonik dengan frekuensi di antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Ini merupakan frekuensi bunyi yang didengar manusia. Dan yang terakhir adalah ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Dalam pemanfaatannya, bunyi memiliki banyak sekali fungsi, seperti ultrasonografi atau USG, yang merupakan alat untuk mengamati perkembangan bayi dalam kandungan. Frekuensi yang digunakan adalah ultrasonik. Alat ini melancarkan gelombang ultrasonik ke perut ibu hamil dan melacak perubahan frekuensi bunyi pantul dari jantung yang berdenyut dan darah yang mengalir. Selain itu, USG juga digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan jaringan tumor, kondisi otak, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pengujian ultrasonik. Pengujian ultrasonik ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada bidang industri yang memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk proses homogenisasi susu. Selain itu, digunakan pada bidang penanganan hama yang akan menghasilkan efek depresi pada tikus dan lipas atau kecoa akibat gelombang ultrasonik. Yang ketiga yaitu terapi ultrasonik yang digunakan dalam bidang kedokteran juga. Terapi ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit pada sendi dan otot. Selanjutnya, ada pembersihan ultrasonik yang digunakan pada mesin pencuci piring, merupakan salah satu contoh benda yang menggunakan gelombang ultrasonik. Air dan deterjen digetarkan oleh penggetar ultrasonik dan partikel-partikelnya mampu menggosok piring yang kotor dan membersihkannya. Yang terakhir adalah sonar, merupakan gelombang ultrasonik yang dimanfaatkan oleh kapal atau menentukan kedalaman dasar laut. Cara kerjanya dilakukan berdasarkan konsep pemantulan bunyi. Di bagian dasar kapal terdapat alat yang mampu mengubah energi listrik menjadi gelombang ultrasonik yang nantinya dipancarkan ke dasar laut. Selain digunakan oleh manusia, sonar juga digunakan oleh beberapa hewan. Salah satunya adalah paus dan lumba-lumba. Hewan mamalia dari jenis Cetacea, yang merupakan mamalia yang hidup di perairan. Paus dan lumba-lumba menghasilkan gelombang ultrasonik. Pantulan gelombang ultrasonik ke dasar laut dan ikan-ikan buruannya ini akan didengarkan hewan ini, dan kemudian hewan ini bisa menentukan arah serta menangkap ikan buruannya. Teknik ini disebut ekolokasi. Sonar juga digunakan untuk menghindari halangan dalam berenang, seperti terumbu karang dan laut dangkal atau kapal yang melintas. Nah, mungkin itu saja yang dapat kakak jelaskan mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Mudah-mudahan materi yang kakak jelaskan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Seperti kata pepatah, hiduplah seolah engkau akan mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Tetap semangat dan jangan mudah untuk berputus asa. Demikianlah penjelasan materi pada video ini. Kurang lebihnya, kakak mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kakak ucapkan terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.